Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali bab 3 metode elemen hingga mengenai metode kekakuan dan perpindahan. Kita sampai di subbab yang keempat, yaitu penggabungan metrik kekakuan dengan superposisi atau metode kekakuan langsung. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada elemen 1 di sini hubungan antara gaya pada elemen 1 dengan metrik kekakuan pada elemen 1, kemudian di sini dikalikan dengan perpindahan pada elemen 1 ya. Kemudian pada elemen 2 juga begitu. Di sini ada gaya pada elemen 2, yaitu gaya pada node 3 dan node 2 ya. Kemudian ini metrik kekakuannya, ini perpindahannya. Nah, di sini mau diganti ya. K di sini pada elemen 1, K1 atas ini pada elemen 1 itu diganti dengan di sini K1 ya. K1 min K1 min K1 K1. Di sinilah metrik kekakuan elemen ya, lokal ya. Nah, di sini ini hanya untuk memberitahu ya. Ini untuk baris ini, untuk kolom ini punyanya D1, D1X, kolom ini punyanya D3X, kemudian yang ke kanan baris punyanya D1X, yang kanan punyanya D3X. Itu aja. Ini bukan metrik. D1, D3 ini bukan metrik. Kalau yang di sini itu metrik. Tapi di sini metriknya K1 min K1 ini. Ini punyanya K. Kemudian yang K pada elemen 2 itu sama dengan di sini K2 min K2 min K2. Kalau K-nya misalkan di sini nilainya 4000 ya, di sini 4000 min 4000 min 4000 4000 gitu ya. Nah, kemudian simbol perpindahan D diletakkan pada masing-masing baris dan kolom pada metrik K. Maksudnya simbol di sini ada DD di sini diletakkan pada masing baris ini dan kolom. Artinya baris di sini ada D1, D3X, kolomnya D1X, D3X itu ya. Nah, untuk menunjukkan masing-masing derajat kebebasan pada tiap-tiap node sesuai dengan harga K-nya. Misalkan di sini K ini sini 2000 misalkan. Nah, di sini berarti di sini ada 2 derajat kebebasan. D1 dan D3 di sini. Ada 2. Kemudian di sini juga 2. Untuk yang elemen 2, kekakuan elemen 2 ini ada 2 derajat kebebasan. D3 dan D2 di sini. Nah, kalau ini digabung, itu derajat kebebasannya bukan 3. Bukan 4, 2 tambah 2 bukan, tapi 3 karena di sini sudah dijadikan 1 D3-nya. Karena nodenya ada 3 ya, berarti ada 3 derajat kebebasan. Jadi sistem yang pada gambar sebelumnya sudah dibahas itu mempunyai 3 derajat kebebasan atau derajat kebebasan pada masing-masing node ya. Nah, maka metrik kekakuan untuk masing-masing elemen dapat dinyatakan dalam metrik yang berdimensi 3 kali 3, maka persamaan menjadi ya, ini digabung ya, digabung menjadi seperti ini nanti. Ya. Kalau untuk elemen saja, elemen 1 di sini yang kolom di sini D1, D2, D3. Nah, karena di sini D1, D3, maka misalkan ini K1 ya. K1 dikalikan 1 kan sama dengan K1. K1 kalikan 1 ini sama dengan K1. Maka di sini ya seperti 1 min 1 min 1 1 begitu ya, yang atas ini. Tapi K-nya di sini dikeluarkan, maka nilainya menjadi di sini 1 ya, punya D1 di sini, D2-nya kan tengah di sini kan enggak ada. Ya, kosong. Ya. Ya. Tinggal D1 dan D3 saja. Maka di sini untuk D2 yang kolom ke bawah itu 0 semua. Kemudian D2 yang baris itu 0 semua. Ya. 0 semua. Ya. Nah, kemudian kita tinggal begitu saja. K1 di sini 1. Min K1 berarti min 1, ya. Min 1. Nah, begitu ya. Jadi begitu. Jadi di sini metrik, di sini metrik 3 kali 3, kemudian di sini metriknya
3 kali 1. Jadi barisnya itu di sini ada 3, kolomnya ada 1. Ya. Nah, kemudian di sini juga begitu gaya. Jadi di sini metrik K dikalikan dengan perpindahan, ketemunya gaya. Nah, di sini. Kemudian yang di sini elemen 2. Nah, di sini elemen 2 dipindah ke sini, ya. Karena di sini hanya ada D3 dan D2, maka ini D2, D3, ya, K2-nya, maka D1-nya tidak ada, maka baris dan kolom dari D1 ini itu semuanya 0. Kolomnya dari D1 di sini 0. Kemudian di sini D1 untuk barisnya itu juga 0. Yang ada hanya D2 dan D3 seperti ini, D2 dan D3 di sini. D3 dan D2. Nah, maka D3 dengan D3, D3 dengan D3 di sini 1. D2 dengan D3, D2 dengan D3 di sini min K, berarti di sini min 1. Nah, dan seterusnya. D2 dengan D2, D2 dengan D2 K, berarti di sini 1. 1 kalikan min K, kalikan K2 sama dengan K2, ya, maka di sini, ya. Nah, begitu. Nah, kemudian dari dua elemen tersebut, ya, yang sudah menjadi metrik 3 kali 3, 3 baris 3 kolom, ini mau disesuaikan dengan kaidah keseimbangan gaya, maka gaya-gaya yang bekerja di tiap-tiap node menghasilkan resultan gaya. Resultan gaya itu ya artinya gaya global sebagai berikut. Nah, ini masih kita tulis ulang, kita gambar ulang, ya, untuk memudahkan mengingat kembali atau menjadikan acuan. Jadi di sini, jadi gaya F1X di sini, F1X di sini plus di sini 0. Itu sama dengan F1X yang global. Di sini lokal. Sekarang perhatikan baik-baik. F1X di sini kenapa sama dengan 0? Ya, kenapa sama dengan 0? Jadi sama dengan F1X. Kemudian lagi di sini F2X-nya sama dengan 0. Ya. Di sini untuk elemen 1, di sini elemen 1 di sini ada gaya, ya, F1 di sini. Kemudian di sini pada elemen 2. Elemen 2 di sini yang ada hanya gaya lokal F3X dan F2X. Maka di sini F1X yang pada elemen 2 di sini itu sama dengan 0. Bisa dipahami, ya. Saya ulang lagi. F1X pada elemen 1 di sini, pada elemen 1 di sini itu nodenya kan hanya ada node 1 dan node 3. Maka F2X yang pada elemen 1 di sini sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk yang elemen 2, ini elemen 2, semuanya atasnya 2 kurung 2, sedangkan yang bawah ini adalah node. Ini node 2, node 3. Nah, untuk yang elemen 2, di sini nodenya hanya ada node 3 dan node 2. Node 3 dan node 2, gayanya, ya, node 2 dan 3 dan 2. Sedangkan untuk F1-nya sama dengan 0, karena di elemen 2 ini yang ada hanya node 2 dan node 3. Sehingga F1X untuk elemen 1, elemen 2 di sini itu sama dengan 0. Nah, kemudian saya ulangi lagi di sini. Untuk yang di sini elemen 1, gaya F1X dan F3X saja di sini yang ada nilainya. Sedangkan F2X di sini tidak ada. Karena di sini ada node 1 dan node 3 saja. Ini elemen 1, ini elemen 1. Jadi atas di sini kurung atas ini 1 itu artinya elemen 1. Sedangkan bawah dari sini adalah node-node. Nah, di sini F2X-nya sama dengan 0. Nah, ini dijumlah. Penjumlahan gaya, ya,
jumlahan gaya untuk lokal ya, gaya lokal. Jadi sama F1X sama-sama F1X ya. Pada elemen 2 di sini itu sama dengan F1X global. Di sini F2X pada elemen 1 ditambah dengan F2X pada elemen 2 itu sama dengan F2X saja. Nah, gitu ya. Jadi gaya global di sini adalah penjumlahan gaya lokal pada tiap-tiap elemen untuk node yang sama, tetapi elemen yang berbeda. Kemudian F3X di sini pada elemen 1 ditambah dengan F3X pada elemen 2 itu sama dengan F3X globalnya. Nah, gitu ya. F yang besar di sini adalah simbol global. Gitu ya. Nah, ini jika dijumlahkan menjadi seperti ini. Ya. K1 tetap ditulis, ini juga tetap ditulis, artinya F1X yang di sini pada elemen 1 di sini ini ditambah dengan yang ini itu dipindahkan semua di sini ke sini. Nah, di sini. Tambahkan, maka ini hasilnya di sini ya. Nah, yang ini itu sama dengan ini, itu dari sini. Yang kanan ini elemen 2 ini di sini itu dari sini. Nah, penjumlahan ini dan ini itu sama dengan ini, maka hasilnya gaya global. Kemudian atau ini ditulis seperti ini. K dikembalikan lagi di sini, K1 kalikan 00 kan gitu ya. Ini jadi K1 min K1 min K1 min K1. Di sini K2 min K2 ya. Min K2 terus K2 ini dijumlah ya. Dijumlah menghasilkan ini. K1 di sini K1 ditambah dengan K2 kali 0 dengan tambah dengan K1 hasilnya K1 begitu ya. Dan seterusnya. Di sini min K1 ya. Di sini K1 kali min 1 ya min K1 ditambah dengan 0 ya min K1 gitu dan seterusnya. Nah, penjumlahan elemen D1X dengan D1X pada elemen 2 pada elemen 1 dijumlah ini sama dengan perpindahan global di sini. D1X di sini perpindahan global. F1X di sini perpindahan global. Sedangkan D1X 1 atas ini perpindahan lokal pada node 1 elemen 1. Di sini perpindahan node 1 pada elemen 2. Nah, begitu ya. Kemudian cara mengisi sel pada metrik K dari metrik K. Jadi metrik K global ya dari metrik K lokal. Nah, ini yang K di sini K-nya K lokal ya, metrik K kecil di sini ya pada elemen 1. Kemudian di sini metrik K pada elemen 2 ya. Nah, ini mau dimasukkan ke dalam metrik kekakakan global. Gimana caranya? Nah, di sini D1 itu dipindahkan ke sini. D1. Jadi mahasiswa menulis ulang di sini. Ini bukan metrik, tapi di sini hanya tanda bahwa baris ini punyanya D1X. Baris yang ini punyanya D2X. Di sini punyanya D3X. Kemudian yang kolomnya di sini ke atas ini punyanya D1X. Sehingga ketika di sini D1X K1 dipindahkan ke D1X di sini. Kemudian D2X di sini 0 karena di sini memang tidak ada D2X di sini. Coba D2X dengan D1 misalkan, tidak ada di sini. 0. Kemudian D3X dengan D1X di sini. Nah, ini pindah ke sini, min K1. Kemudian D1X dengan D3X, D1X dengan D3X, ini min K1. Kemudian D3X dengan D3X, D3X dengan D3X, nah di sini K1 pindahkan ke sini. Kemudian, nah di sini D3X dengan D3X lagi double D3X, D3X itu K1,
D3X, D3X di sini K2. Ini dijumlahkan. Karena di sini positif, di sini positif, di sini positif ya. Kemudian yang 00 ini dia punyanya D2, D1 sama D1 dan D2. Karena di sini tidak ada D2, D1 enggak ada. Kemudian di sini D1, D2 juga enggak ada di sini, maka 0. Kemudian D2 dengan D3, D2 dengan D3. Nah, di sini pindahkan ke sini. Kemudian di sini D3 dengan D2X, D3 dengan D2X. Nah, di sini ini dipindahkan ke sini. Nah, sesuai dengan panah ini ya. Kemudian nah di sini D2 dengan D2, D2 dengan D2. Nah, di sini K2. Jadi di sini pindahkan ke sini. Maka semuanya akan terisi. Ya, di sini yang penjumlahan di sini khusus yang double saja, yaitu D3, 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 D3. Itu cara mengisi sel dari metrik K di sini tiap-tiap elemen menjadi metrik K global untuk seluruh elemen. Sekarang kondisi batas. Ada dua jenis kondisi batas, yaitu kondisi batas homogen dan non-homogen. Kondisi batas homogen terjadi pada tumpuan yang harga perpindahannya 0. Sedangkan kondisi batas non-homogen jika perpindahannya mempunyai harga tertentu atau tidak 0. Nah, ini saya jelaskan ya. Sekarang langsung prakteknya saja. Nah, sekarang kasus ini. Dalam kasus ini, pegas ini kan digantung pada suatu bodi yang terpasang tetap, misalnya di sini atap ya. Atap di situ dia walaupun di sini dikasih pegas, dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Beda dengan roll. Kalau di sini tumpuannya ada tumpuan roll berarti bergerak. Kalau di sini tumpuannya jepit seperti ini, yang permanen, maka dia tidak bergerak. Nah, ini dengan kondisi batas homogen yang ini, itu pada node 1, node 1 di sini mempunyai perpindahan 0. Nah, di sini tidak berpindah. Node 1 yang nempel jadi satu dengan atap ini dia tidak berpindah. Maksudnya D1X perpindahan pada node 1 yang arahnya X ke bawah ini sama dengan 0. Ya. Artinya tidak bergerak di sini. Yang bergerak ya hanya 3 dan 2. Gitu ya. Node. Nah, kita tulis di sini seperti sebelumnya ini. Ini kan hubungan metrik kekakuan dengan perpindahan menghasilkan gaya global ya. Gitu ya. Nah, ini kan di halaman sebelumnya sudah dirumuskan ini. Kemudian ini mau disederhanakan lagi. D1X-nya ini diganti dengan 0 ya. Di sini diganti dengan 0 ya. D1X ini ganti dengan 0, hasilnya ini ya. Maka ini mau dijabarkan menjadi sebuah persamaan ya. Nah, K1 dikalikan 0 ini plus 0 dikalikan D2X. Nah, ini min K1 dikalikan dengan D3X. Ini sama dengan F1X. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk baris yang kedua ini 0 dikalikan 0 di sini ya. Kemudian plus K2 dikalikan D2X di sini. Terus kemudian min K3 dikalikan dengan D3X di sini. Itu sama dengan F2X. Itu untuk persamaan yang kedua. Kemudian min K1 untuk baris yang ketiga, min K1 dikalikan dengan 0 di sini. Nah, kemudian min K2 dikalikan dengan D2X ini. Kemudian plus K1 plus K2 di sini dikalikan dengan D3X, itu yang ini. Itu sama dengan F3X. Itu kalau dijabarkan menjadi sebuah persamaan matematik ya, seperti ini. Tujuannya apa? Ya supaya bisa dirumuskan ya bahwa F1X di sini sama dengan min K1 kalikan
D3X. Nah, gitu ya. Terus ini juga bisa diurai lagi menjadi persamaan. Tinggal D3X hubungannya dengan F2X, D2X. Nah, begitu ya. Nah, jika harga F1X tidak diketahui, ya, F1X di sini tidak diketahui, sedangkan harga F2X dan F3X diketahui, maka nah ini ya. Ini tidak diketahui, maka kita tunda dulu karena F1X dan D3X ini kita tidak tahu. Tapi kalau ini sudah tahu, F2X ini tahu, F3X ini tahu, nah di sini persamaannya dua persamaan 2 dan 3 ini bisa digabung, substitusi atau eliminasi. Silahkan pilih mana yang mudah ya. Nah, persamaan 2 dan 3 ini bisa disubstitusi menjadi persamaan ini. Ini persamaan matematik menjadi metrik ya. Jadi metrik lagi. Ya. Tinggal ini. Karena ini mau dihilangkan dulu ya, tinggal K2 min K2 di sini, ini semua dipindah ke sini. Nah, jadi baris ini dan kolom ini, kotak ini pindahkan ke sini. Ini menjadikan persamaan 2 dan 3 ini menjadi metrik. Selanjutnya kondisi batas non homogen. Misalnya kondisi batas non homogen. Nah, kalau kondisi batas non homogen di sini node 1 itu perpindahannya itu ada di sini ya. Nilainya itu ada. D1X itu sama dengan delta L. Jadi D1 di sini diasumsikan dia ini kan rumusan ya. Diasumsikan dia ini mengalami deformasi atau mengalami perpindahan sejauh delta L. Ya, karena di sini kondisi batas untuk non homogen itu tidak sama dengan 0. Nah, maka persamaan kakuan metriknya akan berubah. Ya, D1X tadi dari persamaan tadi itu diganti dengan delta L. Maka ini akan diurai. Ya. K1 kalikan delta L ini, 0 kalikan D2X ini, min K1 kalikan D3X ini, itu sama dengan F1X. Kemudian 0 kalikan delta X ini, K2 kalikan D2X ini, min K2 kalikan D3X ini, itu sama dengan F2X. Kemudian min K1 kalikan delta L ini, min K2 kalikan D2X ini, min K1 plus K2 dikalikan D3X ini sama dengan F3X. Jadi kita mempunyai 3 persamaan. Nah, 3 persamaan ini untuk menyelesaikan ya berapa perpindahan pada node ya. Node 1 yaitu delta L itu berapa? Kemudian perpindahan D node pada node 2 itu berapa, node 3 berapa, dan berapa gaya ya. Gaya global 1, node 1, node 2, dan node 3 itu berapa. Nah, ini makin lebih rumit lagi. Nah, kita pakai cara yang mudah saja ya, kondisi batas yang homogen supaya mudah diselesaikan. Itu kalau seorang ilmuwan mau menggunakan cara kondisi batas non homogen. Nah, lebih mudahnya kita langsung contoh soal ya, contoh soal. Nah, misalnya begini. Pada bagian atas terpasang node 1 pegas elemen 1 dengan konstanta K1, kemudian terhubung dengan pegas yang kedua ya, dengan konstanta pegas K2 di sini dihubungkan oleh node 3 ya pada elemen 2 ya. Kemudian pegas pada elemen 2 di sini terhubung pada pegas elemen 3 ya. Itu konstanta K3. Kemudian nodenya terhubung node 4 dan node 2, di mana node 2 di sini juga ada tumpuan jepit ya. Artinya tidak bergerak. D2 di sini dan D1 otomatis tidak bergerak dia. Itu kalau menggunakan kondisi batas homogen ya. Ini ke bawah ini arah X-nya positif. Ya, begitu ya. Nah, di sini diberikan gaya eksternal P itu pada node 4. Ya, ada node 4. Nah, begitu ya.
di sini suatu rangkaian pegas mempunyai harga konstanta pegas K1. K1 di sini nilainya itu 2000 Newton per meter. K2 itu nilainya di sini 4000 Newton per meter. Dan K3 yang di sini, ini K kecil ya, itu 6000 Newton per meter dan diberi beban P yang di sini beban eksternal itu 10.000 Newton pada node 4 di sini. Pertanyaannya, tentukan metrik kekakuan global, artinya K besar ya. Kemudian yang kedua, besar perpindahan pada node 3 dan node 4, berarti D3X dan D4X ya. Kemudian gaya reaksi pada node 1 dan node 2, jadi F1X dan F2X ya. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing pegas, berarti gaya-gaya masing pegas berarti gaya-gaya pada elemen 1, elemen 2, elemen 3 gitu ya. Berarti ada F1X, F3X, F4X, F2X, F2X untuk elemen 3, kemudian F4X untuk elemen 3, F4X untuk elemen 2, ya, begitu ya. Itu gaya-gaya masing-masing pegas, artinya gaya lokal gitu. Nah, penyelesaian yang pertama itu kita menyusun metrik kekakuan tiap elemen pegas ya. Nah, ini untuk elemen 1, K1. Ini K1, ini artinya elemen 1. Ini 1313 ini hanya sebuah tanda ya, supaya tidak kehilangan jejak di dalam belajar ya, di dalam belajar atau di dalam mengerjakan persoalan ditulis ulang lagi. Karena 13 di sini hanya menentukan dia node 1, node 3, node 1, node 3. Ini pada elemen 1, node 1, node 3. 1, 3, 1, 3 ya. Baris kolom. Nah, nilainya kan K1 min K1 min K1 K1. Nah, sedangkan K1-nya sendiri itu 2000, maka di sini 2000 min 2000 min 2000 2000 ya. Nah, jadi mahasiswa diharapkan tetap menulis node ini supaya tidak salah nanti memasukkan nilai metrik kekakuannya. Kemudian untuk elemen 2, tandanya K2 atas ya. Di sini. Nah, elemen 2 di sini kan nodenya 3 dan 4. Maka di sini 3 4 3 4 ya. Nilai daripada K2 di sini kan 4000. Maka di sini 4000 min 4000 min 4000 4000. Kemudian K3 di sini elemen 3 itu nodenya elemen 3 ini nodenya 4 dan 2. 4 2. Nah, 4 2. K3 sendiri nilainya 6000, maka 6000 min 6000 min 6000 6000. Itu ya. Selanjutnya menyusun metrik kekakuan global. Nah, di sini saya tulis ulang di halaman sebelumnya tadi ini. Nah, ini ya. Ini saya tulis ulang di sini. Kemudian gambarnya juga saya tulis ulang supaya mahasiswa bisa melihat kembali atau bisa mengacu lagi gambar dan kekakuan pada masing-masing elemen ya. Nah, di sini mau kita buat global. Seperti ini, global K besar. Kalau K kecil di sini lokal ya. Nah, globalnya kita tulis semua. Nodenya kan ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, maka kita tulis di sini 11 2000, 11 di sini 2000, 21 0. Kenapa 0? Coba 22. Nah, 2 di sini cuman ketemunya 4. Maka 2 yang ketemu dengan 1 0. 2 ketemu dengan 3 ada enggak? 2 ketemu dengan 3 enggak ada, maka dia juga 0. 2 ketemu dengan 3 juga 0. Nah, terus 1 ketemu dengan 2, 1 ketemu dengan 2 tidak ada, ya 0 begitu ya. Kemudian 3 ketemu dengan 1. 3 ketemu dengan 1 di sini min 2000, maka di sini min 2000. Terus kemudian 4 ketemu 1, di sini kenapa 0? Enggak ada di sini. 4 ketemu 1 enggak ada. 4 ketemunya dengan 3. 4 ketemunya dengan 4 ya. Maka 4 ketemu dengan 4 di sini. Nah, 4 ketemu dengan 4 di sini 6000. Kemudian 4 ketemu dengan 4 ini 4000. Nah, di sini 4000 plus 6000. Dan seterusnya ya. Ini mahasiswa bisa ngecek ya. Jadi
kolom baris ini diketemukan saja ya, seperti yang tadi saya contohkan ya. Kalau masih kesulitan nanti bisa ditanyakan lewat chatting ya. Nah, kemudian menyusun gaya global. Tadi ini kekakuan global sudah, sekarang gaya global. Jadi F kecil menjadi F besar ya. Nah, di sini gaya global itu sama dengan kekakuan global dikalikan dengan perpindahan global. Kalau di sini D1X atasnya ada kurung, berarti di situ lokal. Kalau di sini sudah global. Jadi kekakuan global di sini dipindahkan ke sini. Kemudian D1X di sini diurutkan D1, 2, 3, 4 ya, D1, 2, 3, 4. F-nya juga begitu. Karena gaya sama dengan kekakuan dikalikan dengan perpindahan. Kemudian prinsip penyelesaian kondisi batas homogen yang mana harga perpindahan pada node 1, D1X sama dengan 0 dan pada node 2, D2X sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada D2X, tidak ada perpindahan sama D1. Itu menurut kondisi batas homogen ya. Karena di sini tidak bergerak. Ini lantai, ini atap, tidak bergerak ya. Yang bergerak hanyalah di sini ya. 3, 4. Nah, di sini yang bergerak ya. Nah, sehingga baris pertama dan kedua, kemudian kolom pertama dan kedua itu bisa dihilangkan. Yang ada hanya ini. Ya. Nah, ini sama ini ya. F3X, 4X. Nah, tinggal ini. F3X, 4X ini. F4X tadi kan F4 ini sama dengan P. P-nya kan 10.000, sedangkan F3X di sini 0. Ya, F3X di sini 0. Karena di sini F3X di sini itu seimbang di sini. Jadi tengah-tengah node itu di antara dua pegas itu dia globalnya itu sama dengan 0 karena setimbang. Ya. Tapi kalau lokalnya F3X elemen 1 dan F3X elemen 2 itu tidak sama dengan 0. Tapi kalau globalnya F3X di sini sama dengan 0. Begitu ya. Ini prinsip untuk pegas ya. Nah, di sini dimasukkan yang ini, dimasukkan di sini dan ini tinggal D3X dan D4X. Kemudian ini dijadikan persamaan matematika lagi. 0 di sini sama dengan 2000 plus 4000 di sini kalikan D3X min 4000 ini kalikan D4X. Kemudian 10.000 ini sama dengan min 4.000 ya, dikalikan dengan 3X ini, kemudian plus ini 4.000 plus 6.000 ini kalikan D4X ini. Ya, sehingga ketemu di sini D3X itu sama dengan 10/11 meter dan D4X itu sama dengan 15/11 meter ya. Nah, kemudian dengan memasukkan nilai perpindahan diperoleh metrik gaya global ini. Semua dimasukkan, globalnya D1 dan D2 tadi kan 0 ya. Nah, di sini dimasukkan nilai D3 sama D4 tadi ya. Terus kemudian akhirnya ketemu di sini F1X itu kan sama dengan 2000 kalikan 0 plus 0 kalikan 0 plus min 2000 kalikan 10/11 plus 0 kalikan ini, nanti ketemu F1X itu min 20.000/11. Nah, gitu. Kemudian F2X itu sama dengan min 90.000/11. Ya, nanti dicek sendiri ya. Kemudian F3X sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian F4X sama dengan 110.000/11 Newton. Kemudian gaya lokal pada setiap elemen ya, ini gaya lokalnya pada setiap elemen. Itu elemen 1 ditulis ulang lagi, 2 dan 3 tadi sudah di depan sudah ditulis. Nah, ini F1X sama dengan ini kan K min K min K K kan. Nah, ini apa namanya, D1X sama dengan ini D3X. Nah, D3X kan ini. Nah, dimasukkan ini. Kemudian sehingga ketemu di sini F1X untuk elemen 1 itu ketemu sekian, F3X untuk elemen 2 ketemu sekian. Ya.
ketemu sekian. Loh Pak, F3X yang ini sama dengan 0 kok enggak 0? Nah, ini yang lokal, ini yang global, beda ya. Nah, kemudian untuk yang elemen 2 di sini, elemen 2 ini kan F3X dan F4X. Nah, di sini ya. F3X dan F4X. Ini yang lokal ya. Ini ditulis lagi di sini. Kemudian di sini D3X dan D4X. D3X ini dan 4X ini kan dimasukkan, maka nanti ketemu ya. F3X itu ketemunya min 20.000 per 11 Newton dan F4X itu ketemu 20.000 per 11 Newton. Perhatikan baik-baik di sini. F3X di sini sama dengan 0. Nah, di sini kok ada nilainya. Maka F3X ini itu sama dengan F3X pada elemen 1 ini ditambah dengan F3X pada elemen 2. Ini kan elemen 2, ini elemen 1. Ini kalau dijumlah itu sama dengan 0 di sini. Ini 0. Gitu ya. Ini loh 0 di sini. Nah, begitu ya. Dan seterusnya F4X, F2X di sini pada elemen 3, di sini ada F4 dan F2 ya. F4 dan F2X metriknya ditulis di sini. Kemudian di sini D4X itu kan 15 per 11. Sedangkan D2X itu sama dengan 0. Di sini 2X sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini kalau dibuat persamaan matematika ketemu F4X itu sama dengan 90.000 per 11 dan F2X ini sama dengan min 90.000 per 11 ya. Nah, sehingga kesimpulannya metrik global itu ini, kemudian perpindahan besar pindahan node 3 dan node 3 itu tadi ini, kemudian gaya reaksi pada node 1 dan 2 itu ini, dan ini gaya reaksi loh ya. Kemudian gaya-gaya kerja pada masing-masing pegas, kesimpulannya elemen 1 itu ini, elemen 2 itu ini, dan elemen 3 ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.